Bab 283, Akulah Hukumnya. Saat itu, Nora tercengang. Perusahaan keuangan Ocean benar-benar mengendalikan diri Nora. Jika itu hal lain, dia akan menghadapinya dengan sikap tenang. Namun, jika hal itu melibatkan Sean, dia tidak akan pernah bisa membuat dirinya tenang. Pada saat itu, kemampuan yang dia miliki dan pelajaran yang sudah dipelajarinya, semuanya telah dilupakan. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Apa maksudmu dengan itu? Nora menggigit bibirnya sambil melihat pria paruh baya itu. Sementara itu, tatapan Sean pada pria itu terlihat tidak ramah. Dia benar-benar tidak ingin membicarakan apapun lagi. Dia hanya ingin cepat-cepat mengembalikan uang itu jadi mereka bisa pergi. Setelah itu, dia ingin membicarakan hal lain. Artinya adalah bahwa berdasarkan kontrak kita, kemarin adalah batas waktu untuk melunasi pinjaman. Jika pihak lain tidak membayar kembali pinjaman itu tepat waktu, kami berhak mengambil 60% saham di perusahaan Perkins sebagai kompensasi. Kata pria paruh baya itu dengan senyum dingin di wajahnya. Mendapatkan kekayaan keluarga Perkins bukanlah tujuan akhir mereka. Apa? Nora tertegun saat dia dengan cepat membaca kontrak itu lagi. Benar saja, itu dengan jelas tertera di kontrak. Jika peminjam tidak membayar kembali uangnya tepat waktu, perusahaan keuangan Ocean berhak menolak pembayaran. Mereka kemudian bisa meminta anak perusahaan Perkins untuk memberi mereka kompensasi dengan 60% saham perusahaan. Itu jelas ditulis dalam hitam di atas putih. Walaupun mereka semua tahu kontrak itu sangat tidak adil, ada tanda tangan dan cap berarti kontrak itu sah secara hukum. Saat itu, Nora merasa terlalu banyak memikirkan banyak hal. Dia benar-benar kehilangan ketenangan yang dibutuhkan seorang pemimpin. Wajar jika orang mampu dengan tenang menangani apapun ketika itu menyangkut orang lain. Namun, ketika itu menyangkut mereka atau orang yang dekat dengan mereka, mereka pasti akan bingung. Itulah keadaan yang dialami Nora. Kalau soal Sean, dia tidak bisa dengan tenang memikirkan semuanya. Dia benar-benar menyerahkan kendali situasi kepada perusahaan keuangan Ocean. Kamu adalah bagian dari perusahaan keuangan, jadi mari jangan membicarakan keaslian kontrak terlebih dahulu. Izinkan saya menanyaimu, apa kamu tahu hukum? Apakah kamu pikir kontrak seperti itu akan sah secara hukum? Kontrak ini memiliki begitu banyak kekurangan dan tidak lengkap. Kamu pikir kamu membodohi siapa? Sean sudah kehilangan kesabarannya. Dia mengambil kontrak dari tangan Nora dan membantingnya ke atas meja. Ruangan berubah mencekam ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Sean. Para pengawal berpakaian hitam di belakang pria paruh baya itu mulai berjalan ke depan. Dengan ekspresi garang di wajah mereka, mereka melihat Sean dengan tatapan mengancam. Haha! Senyum dingin tampak di wajah pria paruh baya yang tadi berbicara dengan Nora. Hukum itu. Kalau begitu saya tidak berkeberatan memberitahu Anda. Kamilah hukum. Jika menyangkut masalah ini, perusahaan keuangan Ocean adalah hukumnya. Jika menurut Anda ada masalah dengan kontraknya, silakan maju dan tuntut kami. Pria paruh baya itu tiba-tiba mengubah sikapnya saat dia melihat Sean berbicara dengan begitu terpaksa. Nada suaranya penuh dengan kebencian. Mengingat sikap percaya diri pria paruh baya itu, sudah jelas dia ada di sana untuk mengacaukan Sean dan keluarga Perkins. Adapun siapa orang yang memegang kendali dan siapa pendukung mereka, hanya mereka yang tahu. Nora, minta Departemen Hukum untuk datang dan berbicara dengan mereka. Kita harus segera melaporkan masalah ini. Aku ingin lihat siapa yang akan mampu menyelamatkanmu. Tatapan Sean benar-benar sangat acuh tak acuh. Nora perlahan mengembuskan napas. Departemen Hukum bahkan tidak bekerja hari ini.
Kalaupun mereka bekerja, apa artinya melakukan semua itu? Keluarga Perkins sudah kehilangan reputasinya di kota Riverfall. 5 tahun lalu, perusahaan keuangan Ocean tidak akan berani melakukan apapun pada keluarga Perkins. Namun, pada saat itu, keluarga Perkins mengalami penurunan. Perusahaan keuangan Ocean telah menyelesaikan pekerjaan yang perlu mereka lakukan jika mereka berani melakukan ini. Meskipun perusahaan keuangan Ocean dengan jelas memutarbalikkan kebenaran, tidak ada yang bisa Nora lakukan untuk itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya hanya itu. Apa yang disebut hukum, semuanya diatur oleh orang yang kuat dan hanya dipatuhi oleh yang lemah. Melihat betapa jauh keluarga Perkins telah kehilangan reputasinya, itu tentu dianggap sebagai salah satu yang lemah. Meskipun demikian, membayar uang pada mereka masih bisa Nora terima. Namun, ketika perusahaan ini direnggut dari pemiliknya, maka itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Kami masih bisa membayarmu kembali. Namun, saya tidak akan pernah memberikanmu saham kami, kata Nora sambil perlahan mendongak untuk menatap pria paruh baya itu. Nona Perkins, ini tidak ada hubungannya dengan kamu menerimanya atau tidak. Ini semua mengenai apa yang tertulis di atas hitam dan putih, kata pria paruh baya, perlahan mengulurkan tangannya untuk mengetuk kontrak di atas meja. Hari ini, apapun yang terjadi, perusahaan keuangan Ocean akan mengambil 60% sahammu. Pria paruh baya itu tersenyum. Kamu bisa lanjutkan dan mencobanya. Tangan Sean ada di atas kursi rodanya, dan nada suaranya sangat acuh tak acuh. Kamu ingin saya mencobanya? Tentu. Kata pria paruh baya itu sambil perlahan bangkit berdiri. Para pengawal di belakangnya mulai berjalan ke depan dengan tatapan menakutkan juga. Brak! Pada saat itu, seseorang mendobrak pintu ruang santai. Tepat setelah itu, pengawal berpakaian hitam mulai berjalan masuk. Bab 284, melindungi keluarga Perkins. Siapa yang berani mengganggu perusahaan Perkins? Terdengar bentakan dingin. Setelah itu, tidak kurang dari 20 pengawal berjalan masuk ke dalam ruang santai. Tidak lama setelah itu, seorang pemuda mengenakan setelan kelas atas dengan jam tangan Vacheron masuk. Itu adalah Hawk Eason. Dia berjalan masuk seperti seorang pahlawan, memaksa masuk dengan sekelompok pengawal di belakangnya. Ada juga beberapa karyawan dari anak perusahaan Perkins di belakangnya. Pada saat itu, semua karyawan yang masih berada di kantor memandang Hawk dengan penuh harap. Mereka melihatnya seolah-olah penyelamat mereka telah tiba. Itu benar bahkan bagi Nora. Saat dia melihat Hawk, entah kenapa dia merasa aman. Dia harus mengakui bahwa status Hawk dan status keluarga pria itu di kota Riverfall memberinya rasa aman. Hawk, apa yang kamu lakukan di sini? Saat dia melihat Hawk, Sean tiba-tiba memahami sesuatu. Dia sekarang curiga kalau Hawk telah mengatur semuanya. Kenapa aku di sini? Apa aku harus membiarkan Nora diganggu? Apa kamu pikir kamu bisa melindunginya? Sampah! Hawk mendengus dingin sambil bertanya pada Sean. Nora tidak membutuhkan perlindunganmu. Sean menatap Hawk acuh tak acuh. Kalau begitu, tunjukkan padaku bagaimana kamu akan melindunginya. Katakan padaku, apa yang bisa kamu lakukan? Tanya Hawk pada Sean dengan marah sambil menunjuk pria paruh baya itu. Sikapnya yang luar biasa angkuh membuat semua karyawan di perusahaan Perkins berpihak di sisi Hawk. Kekuasaan dan kekayaan keluarga Eason sangat menonjol. Bagaimana mungkin Sean bisa menyainginya? Sean, berhenti bicara. Nora menyela dengan mengernyit ketika Sean baru saja hendak mengatakan sesuatu. Tuan Eason, apa maksudnya ini?
Tanya pria paruh baya dari perusahaan keuangan Ocean kepada Hawk. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Saya sudah tahu tentang semuanya. Biarkan saya memberitahu kamu sekarang. Perusahaan Perkins di bawah perlindungan saya. Jangan terus berbicara tentang hitam di atas putih. Apapun yang saya katakan lebih penting daripada apa yang ada di secari kertas itu. Kata Hawk acuh tak acuh. Nada bicaranya benar-benar kuat dan terasa seperti pria itu memiliki otoritas yang sangat besar. Para karyawan perusahaan Perkins semuanya memandang Hawk dengan penuh hormat saat itu. Saat itu, Hawk seperti seorang penyelamat sejati di mata mereka. Tampak seperti dia sedang menyelamatkan seorang putri. Bahkan Nora tidak bisa menahan rasa haru. Andai saja Sean yang mengatakan semua itu. Jika Sean juga punya status yang sama seperti Hawk, itu pasti akan membuat Nora merasa nyaman yang tak ada habisnya. Namun, Sean tidak mampu melakukan itu. Tuan Eason, kami bersedia memberi Anda beberapa kelonggaran. Namun, Anda tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini semua dikarenakan pria ini, Sean. Kami hanya mencoba mengambil apa yang menjadi hak perusahaan kami. Saya akui perusahaan seperti kami bisa saja sedikit mencurigakan, tetapi inilah cara kami mencari nafkah. Tuan Eason, bukankah itu sedikit tidak masuk akal untuk Anda memaksakan keadaan seperti itu? Pria paruh baya itu sedikit menyipitkan matanya saat menatap Hawk. Jadi sampah ini yang menyebabkan ini? Hawk mengernyit ketika dia mendengar itu, memandang Sean dengan tatapan menghina. Nora terdiam untuk beberapa saat, tetapi masih menganggukkan kepalanya pada akhirnya. Hawk tidak mengindahkannya sebelum dia berkata dengan cemberut. Saya akan mengabaikan itu untuk sekarang. Karena saya sudah berada di sini hari ini, saya pasti tidak akan mengizinkan kamu mengambil keuntungan dari Nora seperti itu. Ucapan Hawk membuatnya tampak seperti kesatria berbaju zirah sedang menawarkan bantuan untuk Nora saat itu. Pria paruh baya dari perusahaan keuangan Ocean bertukar pandang. Mereka tampak bertanya-tanya apakah mereka ingin menyinggung keluarga Eason. Selang beberapa detik, pria paruh baya itu mengangguk. Hanya untuk Anda, Tuan Eason, kami akan mengalah kali ini dan mundur untuk sekarang. Saya harap Nona Perkins akan membuat semua persiapannya hari ini. Besok, kami akan datang kembali untuk mengambil apa yang menjadi milik kami. Setelah pria itu mengatakannya, dia pergi bersama para bawahannya. Semua karyawan di perusahaan menghela napas lega. Tuan Eason, Anda benar-benar datang di waktu yang tepat. Terima kasih telah membantu kami mengatasi kesulitan. Tuan Eason, Anda benar-benar penyelamat kami. Beberapa karyawan, termasuk para petinggi, memberikan banyak ucapan terima kasih pada Hawk. Pada saat yang sama, mereka juga menatap Sean dengan tidak ramah. Sean telah menjadi orang yang menyebabkan semuanya, tetapi Sean masih berharap perusahaan Perkins mengeluarkan dia dari situ. Semua orang benar-benar tidak senang akan hal itu. Tuan Eason, terima kasih. Nora menarik napas dalam-dalam sebelum mengucapkan terima kasih juga pada Hawk. Nora, tidak apa-apa. Aku akan kembali sekarang juga untuk mencari tahu apa yang terjadi. Kamu tidak perlu khawatir. Dengan adanya aku, tidak akan ada yang bisa melakukan apapun padamu. Hawk sedikit melambaikan tangan sebelum mengucapkan salam perpisahannya. Dia tidak membuang-buang waktunya sama sekali. Dibandingkan dengan bagaimana dia dulu, dia seperti orang yang benar-benar berbeda. Cara Hawk bertindak justru membuat Nora tidak begitu kesal lagi padanya. Setelah Hawk mengatakan semuanya, dia menatap Sean dengan penuh arti sebelum pergi. Bab 285, ini adalah pemerasan. Sean, pulanglah, kata Nora padanya. Namun, Sean menjawab, aku akan tetap di kantor sebentar lagi.
Nora menatap Sean dan perlahan menggelengkan kepalanya. Nora, aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan ini. Terlepas dari betapa Sean tidak suka menjelaskan dirinya pada orang lain, dia masih menanggapi Nora dengan sedikit tidak berdaya. Nora hanya melambaikan tangan pada Sean tanpa berbalik. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Tinggalkan aku sendiri. Mengepalkan tangannya erat-erat, Sean menghela napas dalam. Tampaknya Nora tidak mempercayainya, walau sedikit pun terlepas dari banyak hal yang telah Sean lakukan untuk wanita itu. Itu membuat Sean merasa tidak putus asa. Rasanya dia tak tahan merasakan hal ini. Jika Nora terus seperti ini, Sean akan perlu benar-benar memikirkan apakah itu perlu dilanjutkan. Tidak lama setelah Sean pergi, Lynette, sahabat Nora, bergegas ke perusahaan Perkins. Nora, apa yang terjadi? Tanya Lynette. Lynette awalnya ada kencan di mall. Namun, dia langsung bergegas ke perusahaan Perkins begitu mendapat telepon dari Nora. Lynette, kamu belajar hukum, kan? Aku punya beberapa hal yang ingin aku ceritakan padamu. Kata Nora padanya. Setelah mengatakan itu, Nora tidak membuang-buang waktu lagi dan menceritakan keseluruhan ceritanya pada Lynette. Manajer umum tersayang, aku minta maaf karena menanyakan ini, tapi apakah kamu sedang demam atau semacamnya? Tanya Lynette. Lynette kemudian mengulurkan tangan untuk menyentuh dahi Nora, berpura-pura merasakan suhu tubuh Nora sebelum dia menggeleng tak berdaya. Memangnya ada apa? Tanya Nora dengan raut tidak mengerti di wajahnya. Ada apa? Apa kamu sadar kamu itu terus dipermainkan oleh trik tak bermutu seperti itu? Ini tidak seperti Nora Perkins yang cantik dan pintar yang aku ingat. Kamu seharusnya cukup cerdas untuk mengetahui hal seperti ini. Bentak Lynette. Setelah itu, Lynette menarik tangannya dari dahi Nora dan menggeleng lagi. Apa maksudmu dengan trik tak bermutu? Nora sedikit tertegun ketika mendengar perkataan Lynette. Yaitu, sekilas saja terdengar mencurigakan. Kenapa kamu masih mempercayainya? Lynette lalu menghela napas dan berkata, Aku tidak tahu jika kamu pada akhirnya menjadi bebal setelah sekian lama bersama Sean. Kamu mulai menjadi bodoh seperti pria itu. Lynette menggeleng kecil sebelum bertanya dengan lugas. Sebenarnya, kamu tidak perlu benar-benar maju untuk menghadapi masalah ini. Sengketa ini bisa diselesaikan melalui Departemen Hukum Perusahaan. Lynette lalu melanjutkan. Izinkan aku bertanya padamu, di mana orang-orang di Departemen Hukum Perusahaan? Apa mereka sudah meninjau kontraknya? Setelah Lynette mengajukan pertanyaan ini, Nora agak terdiam, tidak bisa memberinya jawaban yang tepat. Melihat reaksimu, tentu mereka belum melakukannya, kan? Meskipun kamu adalah petinggi di perusahaan, kamu tidak mengerti cara kerja sektor hukum dan tidak dapat dengan mudah memahami bahwa ini adalah masalah. Jawab Lynette. Sebagai individu yang terlatih secara hukum, kami bisa menemukan masalah dari setiap kata yang ada di dalam kontrak. Jelas Lynette pada Nora. Lynette berbicara dengan santai, seolah-olah dia terbiasa dengan masalah yang dijelaskannya ini. Beritahu aku yang benar jika aku salah, akan tetapi Sean pasti dijebak. Dia belum menjadi suamimu. Jadi sebelum kamu menikah dengannya, kalian berdua sama-sama punya aset masing-masing dan kamu tidak punya aset bersama dengan Sean. Lynette lanjut menjelaskan. Ini termasuk segala jenis masalah hutang, juga yang pribadi. Oleh karena itu, kamu maupun perusahaan Perkins tidak boleh terlibat dalam masalah ini. Sudah jelas kali ini ada seseorang yang menjebak Sean dengan memanfaatkannya sebagai senjata untuk melawan keluarga Perkins. Ucapan Lynette sangat tegas. Namun, Nora sedikit ragu dan ingin angkat bicara.
Tidak ada tapi-tapian lagi. Kamulah yang secara tidak sadar tidak ingin mempercayai Sean dan merasa dia mendapatkan uangnya melalui cara yang ilegal. Jawab Lynette terus terang. Saat kamu mendengar sesuatu dari kabar yang belum jelas kebenarannya, kamu seketika mulai mempercayai kabar itu karena prasangka bawah sadarmu terhadapnya. Itulah yang sedang terjadi sekarang. Jelas Lynette. Melalui pembahasan singkat ini, Lynette telah berhasil dengan gamblang mengamati dan menelaah apa yang ada di pikiran Nora dengan sangat jelas. Apakah begitu? Nora bergumam sendiri sambil menggigit bibirnya. Ya, sepertinya memang begitu. Pendapatmu tentang seseorang itu penting. Sebagai contoh, ketika ada sesuatu yang hilang, orang yang sebelumnya memiliki catatan kriminal akan menjadi tersangka pertama. Kata Lynette. Dia kemudian lanjut berkata, Kamu sudah punya kecurigaanmu tentang bagaimana Sean mendapatkan uangnya. Karena itu, kamu melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda. Setelah perusahaan keuangan Ocean datang, kamu menganggap Sean memanfaatkan perusahaan Perkins untuk meminjam pinjaman. Namun, cobalah berpikir. Apa kamu pikir itu logis atau masuk akal? Sudah jelas tidak karena hal seperti itu tidak mungkin. Nora menjadi lebih mengerti setelah mendengar penjelasan Lynette. Orang yang berada di luar bisa melihat situasinya lebih baik daripada orang yang mengalaminya. Ucapan Lynette telah memungkinkan Nora sepenuhnya memahami situasinya. Bab 286, salah menilai dia. Kenyataan ini menghantam Nora dengan keras. Sebelum ini, aku benar-benar melihat Sean dari sudut pandang yang berbeda. Pikir Nora dalam hati. Karena hal itu pula Nora sempat merasa sedikit enggan untuk mendengarkan penjelasan Lynette. Pada saat itu, mau tak mau Nora merasa sedikit tidak nyaman. Jika dia benar-benar sudah salah menilai Sean, dia hanya bisa membayangkan betapa hancur hati pria itu karenanya. Bagaimanapun, satu-satunya orang yang dipedulikan oleh Sean di keluarga Perkins adalah Nora. Dia pasti sangat terpukul jika satu-satunya orang yang dia pedulikan juga tidak percaya padanya. Tapi Lynette, aku benar-benar tidak tahu dari mana Sean mendapatkan uangnya. Dia selalu mengatakan kepada aku bahwa itu miliknya sendiri, tetapi bagaimana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Kata Nora. Ketika dia dikirim ke keluarga Perkins, dia menyimpan semua barang-barangnya di dalam kotak kayu dan di dalam sana tidak ada uang sama sekali. Juga, perusahaan keuangan Ocean bukan perusahaan kecil yang tidak punya reputasi. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menentang Sean, jadi mengapa mereka mengincarnya tanpa alasan? Kata Nora pada Lynette. Nora masih sulit menerima kenyataannya sampai akhirnya dia berkata, Tidak mungkin Sean mendapatkan uang sebanyak itu selama dia menjadi angkatan darat. Lynette menganggukkan kepalanya sedikit sebelum dia mengernyit dan berkata, Nora, mungkinkah Sean dulunya adalah orang yang dihormati di angkatan darat? Beberapa pejabat tinggi militer dapat memperoleh begitu banyak uang dan hanya ada beberapa dari mereka, terutama setelah mereka mencapai jabatan tertentu. Setelah mendengarkan kata-kata Lynette, Nora merenungkan kemungkinan itu dengan serius. Namun pada akhirnya, Nora menggeleng. Tidak mungkin. Jika begitu, pasti setidaknya ada seseorang yang akan mengunjunginya selama 2 tahun terakhir. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin kalau dia adalah semacam orang penting di kemiliteran. Nora menghela napas saat tiba-tiba teringat gambar di ponsel Lynette yang sudah Sean hapus. Meskipun Nora hanya melihatnya sekilas, dia masih ingat aura mendominasi yang dipancarkan dari pria yang ada di dalam foto. Dia tampak seperti dewa perang yang gigih, berdiri gagah di depan semua orang saat dia memberikan perintah kepada para anggotanya yang setia. Jika Sean memiliki sikap seperti itu, tidak akan ada masalah di dunia ini yang bisa mengganggunya. Pikir Nora dalam hati. Namun, itu tidak mungkin. Lynette tidak tahu banyak tentang Sean, jadi dia hanya menganggukkan kepalanya sedikit.
Dia merasa sebaiknya saat ini dia tidak mengatakan apa-apa lagi mengenai situasi ini. Mari tidak membicarakan hal ini lagi, Lynette. Sekarang bagaimana saranmu untuk masalah ini? Terlepas apakah masalah ini ada hubungannya dengan Sean atau tidak, yang jelas saat ini perusahaan keuangan Ocean ingin menyabotase keluarga Perkins. Nora melanjutkan. Jika mereka punya nyali untuk melakukan hal-hal seperti itu, pasti ada seseorang yang mendukung mereka di belakang layar. Kamu pasti mengerti maksudku. Bahkan jika kita melaporkan ini ke otoritas terkait, aku khawatir itu tidak akan banyak membantu. Nora saat ini sudah perlahan-lahan kembali tenang, membuatnya bisa membuat analisa yang lebih masuk akal tentang situasi yang sedang dihadapinya. Lynette mengangguk kecil. Dia juga sudah memikirkan kemungkinan itu. Perusahaan keuangan Ocean datang bukan dengan niat baik. Tidak akan mudah untuk membiarkan mereka lolos kali ini. Bahkan jika perusahaan Perkins melaporkan mereka ke otoritas terkait, siapapun yang mendukung mereka jelas akan membantu mereka menutup-nutupi masalah ini. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang terpenting adalah siapa yang memiliki koneksi paling banyak dan latar belakang yang lebih kuat. Baik, Nora. Lagi pula, sekarang kamu tidak perlu mengkhawatirkan tentang hal ini. Bukankah mereka akan datang besok? Aku akan menemanimu berdiskusi dengan mereka. Kamu juga harus memberitahu keluarga Perkins tentang hal ini, sehingga mereka dapat menggunakan koneksi mereka untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lynette mengibaskan tangannya dan tindakannya tersebut sedikit berhasil menenangkan Nora. Aku takut jika aku memberitahu keluarga Perkins tentang masalah ini, mereka akan melakukan sesuatu pada Sean. Nora berhenti di tengah kalimat dan menggeleng, tidak ingin berbicara lebih jauh. Perusahaan Perkins akan dalam bahaya jika semua orang di keluarga Perkins tahu kalau Sean telah meminjam uang. Nora bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana saat itu keluarga Perkins akan memperlakukan pria itu. Nora, aku bisa melihat betapa Sean menyukaimu. Aku rasa meskipun anggota keluarga Perkins yang lain tidak mempercayainya, kamu tidak boleh berpikiran sama seperti mereka. Kamu tidak bisa mengambil kesimpulan begitu saja sebelum kebenaran dari masalah ini terungkap. Lynette berkata. Sebagai temannya, Lynette mencoba yang terbaik untuk menghibur Nora dengan menempatkan dirinya pada posisi sahabatnya itu. Baiklah, aku mengerti. Pada titik ini, Nora perlahan kembali tenang dan menyadari bahwa apa yang dikatakan Lynette masuk akal. Dia tidak bisa memproses semuanya secara rasional karena pikirannya kemana-mana. Nora berasumsi bahwa Sean benar-benar telah meminjam uang karena pria itu tidak bisa memberikan bukti. Mungkin aku benar-benar salah menilainya. Nora bergumam sendiri. Namun, mereka harus menunggu sampai besok untuk meluruskan semuanya. Begitu Sean pulang ke rumah, hal pertama yang dilakukannya adalah menelpon Scott dan Hamlin. Bab 287, Penghinaan. Pertama, Sean harus mencari tahu siapa yang menginstruksikan perusahaan keuangan Ocean dari balik layar. Lagi pula, Sean adalah tipe orang yang lebih suka mencari tahu terlebih dulu akar masalahnya, setiap kali sedang berhadapan dengan situasi apapun. Sean tidak punya petunjuk mengenai siapa dalang di belakang perusahaan keuangan Ocean. Jadi meskipun dia menggunakan kemampuannya sendiri untuk berurusan dengan perusahaan keuangan Ocean, masih ada potensi perusahaan keuangan kedua atau ketiga lainnya akan berusaha mendekatinya. Sean akan menjadi sangat kesal jika itu benar-benar terjadi. Sean curiga bahwa orang yang berada di balik semuanya adalah Hawk. Namun, dia harus menunggu Scott menyelesaikan penyelidikannya sebelum dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Waktu telah menunjukkan pukul 9 malam dan Nora sudah pulang ke rumah. Makanan yang tersaji di atas meja sudah menjadi dingin. Saat itu Nora sedang tidak nafsu makan, jadi dia perlahan duduk di sofa dengan linglung. Nora? Pada saat ini, Mai dan Ingram keluar dari kamar tidur mereka dengan raut wajah yang terlihat terganggu.
Oh, apa kalian berdua belum tidur? Istirahatlah. Aku akan membereskan semuanya. Ucap Nora pada kedua orang tuanya. Nora langsung berdiri dan memaksakan senyuman ketika ayah dan ibunya keluar dari kamar mereka. Apa yang baru saja kamu lakukan? Bagaimana situasi perusahaan keuangan Ocean saat ini? May sedikit melambaikan tangannya sambil perlahan duduk di sofa di depan Nora. Tidak ada masalah besar. Jangan khawatir. Ini hanya konflik kecil dan aku akan bisa menyelesaikannya. Nora tersenyum dan mengibaskan tangannya. Nada suaranya membuat dia seolah-olah acuh tak acuh tentang masalah itu. Sulit bagi May untuk mengubah pandangannya terhadap Sean, jadi Nora tidak mau memberitahu wanita itu tentang masalahnya. Jika tidak, dia tahu bahwa semua kesan baik kecil yang dimiliki May tentang Sean akan kembali hilang. Plak! May tiba-tiba memukulkan tangannya ke atas meja tepat setelah Nora selesai berbicara. Apa kamu masih membela pria tidak berguna itu? Aku mengetahui semuanya. May menunjuk pintu kamar Sean dan meninggikan suaranya. Nora terkejut menatap May sambil menggigit bagian dalam mulutnya. Bagaimana? Kalian mengetahuinya? Mata Nora terbuka lebar saking terkejutnya. Dia tidak tahu sama sekali bagaimana May dan Ingram mengetahui masalahnya. Bagaimana kami tahu? Semua orang di keluarga Perkins tahu. Jika kita tidak punya uang, ya sudah. Apakah kamu benar-benar perlu menghabiskan uang begitu banyak sampai meminjam uang? Sekarang, citra keluarga kita benar-benar hancur oleh bajingan tak berguna itu. May menjadi semakin frustasi. Dia berteriak sambil membenturkan tinju tangannya dengan marah ke meja. Namun kali ini, bahkan Ingram mengernyit dan tidak berbicara. Sebelumnya, ketika May sedang memarahi Sean, Ingram akan menasihatinya dari samping. Namun, Ingram tidak bisa menerima apa yang hari ini Sean telah lakukan. Dia bisa menerima ketidakmampuan Sean, tapi dia tidak akan pernah menerima bagaimana Sean membawa masalah pada keluarga Perkins. Ibu, ayah, masalah ini belum diselidiki sepenuhnya. Ini tidak seperti apa yang terlihat. Nora menggertakkan gigi sambil mendongak menatap May. Bukankah sudah cukup jelas? Para penagih hutang datang dan menunjuk Sean, menuntutnya untuk membayar hutangnya. Bukankah itu sudah memberitahu kita semua yang perlu kita ketahui? Apa ada perusahaan di luar sana yang tidak ada hal untuk dilakukan selain menargetkan Sean tanpa alasan sama sekali? May berseru. May menjadi lebih frustasi dan marah saat Nora membela Sean. Ingram, yang biasanya pendiam terheran sambil berkata, Nora, semuanya terjadi karena suatu alasan. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan Sean. Ayah! Ibu tidak pernah harus ikut campur dalam urusan perusahaan. Jadi, dia tidak tahu banyak hal. Nora membela Sean. Tapi tidak mungkin kamu tidak mengerti karena kamu sudah berada di perusahaan selama bertahun-tahun. Sean bukan bagian dari keluarga Perkins, jadi mana mungkin dia menggunakan nama keluarga Perkins untuk meminjam uang? Nora menoleh pada Ingram berbicara dengan nada frustasi. Ya. Ingram tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar ini. May hanya tertawa sebelum berkata, Meskipun aku mungkin tidak memahami situasinya sepenuhnya, aku tahu kalau hal-hal tertentu hanya dapat dilakukan dengan koneksi yang sangat spesifik. Siapa yang tahu jika Sean menemukan seseorang untuk membantunya meminjam uang dari perusahaan peminjam uang atas namanya, aku yakin itu bukan hal yang sulit jika dia membayar mahal orang itu, bukan? May berkata dengan pasti dan melipat tangannya. Sepertinya dia sudah mengambil keputusan bahwa Sean meminjam uang. Nora merasa lelah. Dia sedikit mengibaskan tangannya dan berkata, Mari kita bahas masalah ini besok, Bu.
Ha! Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Bagaimana kamu akan menyelesaikan ini? Nyonya Perkins jelas tidak akan mengizinkan pria itu untuk terus tinggal di keluarga ini. May berbalik dan berjalan menuju kamar tidurnya setelah mengatakan itu. Dalam perjalanan ke kamarnya, May memperlambat langkahnya hingga dia berdiri di depan pintu kamar tidurnya lalu melirik pintu kamar Sean. Jika dia benar-benar tidak bersalah, mengapa dia tidak membela diri? Aku menganggapnya karena dia sudah melakukan kesalahan. Itu sebabnya dia tidak mau menghadapi kita semua. Setelah mengatakan ini, May membanting pintu kamarnya hingga tertutup. Ingram menatap Nora dan menggeleng. Nora, aku tidak akan membantu membela kalian berdua lagi mengenai masalah ini. Sekarang, bahkan nenekmu tahu tentang masalah ini. Besok akan ada pertemuan di anak perusahaan Perkins. Sebaiknya malam ini, kamu menentukan pilihanmu. Ingram lalu menggeleng lagi dan melanjutkan. Aku belum membuka kotak jam tangan yang Sean berikan padaku. Kamu bisa mengambilnya dan menjualnya. Ini mungkin bisa membantu menyelamatkan keadaannya meskipun hanya sedikit. Setelah mengatakan hal tersebut, Ingram perlahan berjalan kembali ke kamar tidurnya. Nora berdiri di sana selama 2 menit sebelum dia membuka pintu kamar Sean dan masuk. Saat itu Sean baru saja meletakkan ponselnya, seolah dia baru saja menelpon seseorang. Nora berdiri di depan pintu dan menatap Sean. Kenapa kamu tidak mencoba membela diri di luar sana? Sean perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langsung mata Nora. Dia kemudian dengan tenang berkata, Jika kamu mempercayaiku, aku tidak perlu menjelaskan diriku sendiri. Lagi pula, tidak ada guna melakukannya jika tidak ada yang benar-benar mempercayaiku.